Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eprendi, kelas pagi B Robotika. Hari ini saya akan mempresentasikan UAS Machine Learning dengan topik K-means clustering. Yang pertama, kita memiliki konsep. Konsep yang saya gunakan adalah implementasi K-means clustering dalam Python, yaitu studi kasus analisis data pelanggan. K-means clustering adalah salah satu algoritma clustering yang paling populer dan sederhana. Algoritma ini digunakan untuk pengelompokan data ke dalam kelompok-kelompok yang homogen berdasarkan atribut-atribut tertentu. Dalam contoh ini, kita akan menggunakan K-means untuk mengelompokkan data pelanggan berdasarkan pendapatan tahunan dan pengeluaran belanja mereka. Untuk langkah-langkah implementasi, yang pertama kita perlu mempersiapkan data pelanggan. Data ini dapat berupa data transaksi belanja yang berisi informasi tentang pendapatan dan pengeluaran belanja tiap pelanggan. Yang kedua adalah import library yang dibutuhkan. Kita akan menggunakan NumPy untuk manipulasi numerik, Pandas untuk membaca dan memanipulasi data, serta Matplotlib untuk visualisasi hasil clustering. Yang ketiga adalah membaca dan memuat data. Data akan dibaca dari file CSV atau sumber data lainnya menggunakan Pandas. Dan yang keempat adalah pra-proses data. Hal ini mencakup normalisasi data jika diperlukan, seperti scaling fitur untuk memastikan bahwa semua fitur memiliki skala yang sama. Yang kelima adalah membuat dan melatih model K-means. Kita akan membuat objek K-means dari Sklearn dan melatihnya menggunakan data yang sudah diproses. Dan yang terakhir adalah menafsirkan hasil. Setelah model diberi label, kita dapat menganalisis hasilnya dan menentukan apakah pengelompokan yang dihasilkan memiliki makna yang bermaksud untuk bisnis atau tujuan analisis kita. Untuk penjelasan code, yang pertama kita perlu import library. Kita mengimport Pandas untuk memanipulasi data, NumPy untuk operasi numerik, Matplotlib untuk visualisasi, dan K-means dari Sklearn untuk algoritma K-means. Berikut gambar dari program. Untuk nomor 1 ada di import library sampai 7. Yang kedua adalah load dataset. Dataset sintetis dibuat dalam bentuk Pandas data frame yang berisi pendapatan tahunan dan pengeluaran belanja pelanggan. Data tersebut sesuai dengan gambar yang sudah saya tunjukkan di PPT. Di sini saya memasukkan pendapatan tahunan itu di angka 15, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 65, dan 70. Untuk pengeluaran belanja yang saya masukkan ada di 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, dan 60. Untuk visualisasi data dengan scatter plot untuk memahami distribusi data. Untuk di plot scatter, datanya adalah pendapatan tahunan dan data pengeluaran belanja. Untuk plot title itu merupakan data pelanggan. Dan untuk plot X label merupakan pendapatan tahunan, bisa ribu dan dolar. Plot Y label adalah pengeluaran belanja ribu ataupun dolar. Selanjutnya ada di visualisasi hasil clustering. Hasil dari clustering divisualisasikan kembali dengan menggunakan scatter plot, di mana setiap titik diwarnai sesuai dengan cluster yang diterapkan. Untuk visualisasi hasil clustering nggak jauh beda dengan yang sebelumnya. Yang membedakan adalah untuk dari data pengeluaran belanja dan data cluster itu dibedakan menjadi 2.
Selanjutnya adalah menampilkan pusat klaster. Pusat dari masing-masing klaster ditampilkan sebagai data frame untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang karakteristik setiap klaster. Untuk gambar pertama, ini ada untuk evaluasi jumlah klaster. Di sini dari angka 0,525 turun ke 5.0. Dan gambar kedua adalah elbow untuk menentukan jumlah cluster optimal. Gambar ketiga, hasil Cummins clustering. Dari hasil tersebut ditunjukkan dari angka 0 naik ke angka 70. Dan untuk pendapatan tahunan pengeluaran belanja, pusat dari masing-masing klaster adalah dari angka 0, 1, dan 2. Itu naik dari 37.50 sampai 61.25, dan 20.00 naik ke 27.50. Untuk kajian teorinya, dengan langkah-langkah ini kita telah berhasil mengimplementasikan Cummins clustering untuk pengelompokan data pelanggan berdasarkan pendapatan tahunan. Oke, hanya itu saja dapat saya sampaikan. Terlebih dari kurang saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.